Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, bapak-bapak PKM Masjid Al-Hikmah, para orang tua kami, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak bosan kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kepada kita dalam majelis yang mulia, yang dimana majelis yang kita jalani setiap subuh ini disebut oleh Rasul adalah taman-taman surga. Lalu sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, di dunia kan ada taman-taman surga, di mana kami bisa menemukan taman surga itu di dunia, kata sahabat. Lalu Rasulullah SAW menjawab, taman-taman surga di dunia itu adalah khuliqal dzikra, perkumpulan-perkumpulan, halaqah-halaqah, majelis-majelis yang mengajak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka duduknya kita ini ibaratkan seperti duduk di taman-taman surga. Insya Allah kita nanti kala juga akan berkumpul di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang 10 sebab agar kita dicintai oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk kepada bab keempat. Cuma sebelum bab keempat kita ulang lagi supaya kita ingat. Yang pertama apa? Karena manusia harus diulang-ulang. Kalau tidak dapat hilang dia, dapat hilang ada. Ini susah itu. Apa yang pertama? Baca Quran. Habis itu menghayati dan mengamalkan di sini Quran. Lalu yang kedua yaitu memperbanyak amalan sunnah setelah mengerjakan perkara yang wajib. Sholat wajib, habis itu sholat sunnah. Puasa wajib, setelah itu puasa sunnah. Zakat wajib, setelah itu zakat sunnah. Ya. Banyak. Intinya setelah yang wajib kita kerjakan yang sunnah. Lalu yang ketiga yaitu kita memperbanyak zikir, baik itu dengan lisan kita, baik itu dengan hati kita dan perbuatan kita. Yang dimana tujuan kita berzikir ini salah satunya ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir, hati insya Allah akan tenang. Tak perlu kita capek-capek ngumpulin duit ke Bali Pak untuk tenang. Ya Pak. Berapa banyak orang dalam rangka mencari ketenangan beli rumah di tengah hutan, ya. Macam di Lampabin itu kan macam hutan. Ustaz kau tahu pernah juga masuk sana? Masuk aja. Masuk aja. Rumah ada ya. Masuk aja. Nah, jadi dulu waktu saya masih bongkar dulu, nah itulah pula tengoklah masuk dalam kan ngantar penumpang. Upaya hutan. Kok bisa mau dia beli rumah mahal-mahal miliaran di hutan? Kenapa ini? Tujuannya salah satunya cari tenang. Setelah sekian lama penat mencari nafkah di luar, jungkir balik, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Setelah penat kepala tegak
untuk melembutkan urat-urat kita yang tegang itu adalah dengan berzikir kepada Allah. Dan jaminannya jelas karena disebutkan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang akan menurunkan yang namanya ketenangan, ketentraman, kedamaian ke dalam hati orang-orang yang beriman. Dengan apa? Salah satunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan si Abdul zikir itu apa? Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka sampai-sampai nanti seandainya amal kita lebih ringan daripada dosa kita, akhirnya di blender dulu kita di neraka. Ya Pak, dicuci dulu di neraka. Sampai nanti terakhirnya itu udah masuk surga semua, tapi karena Nabi Muhammad belum tenang, karena umatnya belum semuanya masuk surga, akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, pergilah ke neraka, cari umatmu yang di dalam hatinya itu ada kalimat la ilaha illallah. Itu sebabnya disebutkan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Cuma itu tadi masuk surganya kapan tergantung amal, kan begitu. Jangan pula kata Pak Ustaz la ilaha illallah masuk surga, terdengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo salat la ilaha illallah, ya tidak betul juga. Tetap juga harus melaksanakan syariat. Ini kadang orang-orang yang ikut-ikut apa itu, apa namanya, macam model-model suluk juga, macam-macam model tasawuf itu, ya kan? Yang mobil cuma tadi karena damal, maksudnya itu tanpa mempelajari syariat, loncat langsung mau belajar ma'rifah. Terakhir itu Pak, kalau ceritanya sama dia itu, saya jumpa juga di Batam. Kita dusta harus menjadi penghuni surga. Caranya begini, siapa yang tidak mengenal Tuhannya tidak mengenal dirinya, bla 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 bla. Gitu kan? Tengok tak puasa. Ini pun gila. Orang Nabi aja udah dijamin masuk surga, kakinya bengkak saking lamanya sujud. Udah jamin masuk surga, Pak. Kita belum lagi masuk surga, sujud bentar aja tak mau. Mau masuk surga pun gak surga kita harus langsung mimpi. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru macam zikir ini pun kalau kita di tempat umum, macam kita di masjid, mana tahu kita nanti jadi imam, jangan pula memperturutkan hawa nafsu. Contoh, dia biasa ngamalin zikir Abdul Zikri itu 1000, dibanting aja 1000. Mengamuk jamaah. Enggak sedih-sedih saya zikir Pak Ustaz gitu ya. Terakhir tengoknya ke belakang, habis selesai udah kabur semua, tinggal sendiri. Itu betul juga. Makanya kalau saya itu Pak, kalau berzikir la ilaha illallah di sholat itu 33 ya. 33 bisa banyak. Kalau mau banyak-banyak sendiri. Kalau mau banyak-banyak sendiri. Kalau mau sendiri mau bantu, mau dari pagi sampai malam nanti ada yang malam. Tapi kalau kita lagi memimpin jamaah, itu tak bisa kita suka hati. Kita harus tengok juga makmum kita. Kalau makmum kita itu sekelas kita, tak masalah. Tapi kan takutnya banyak yang baru-baru tokat ini Pak. Mama, gak selesai-selesai. Kan nggak kabur. Bisa. Nah, sama kayak berdoa itu. Kalau kita jadi imam jangan detail kali doanya. Ini kadang semua aja disebutkan doanya itu. Makanya banyak kan drama itu. Kenapa kau ikut berdoa sama imam? Doa imam itu sama doa aku lain gitu. Aku doa supaya turun hujan, imam itu mintanya jangan datang hujan gitu ya. Doa yang umum aja. Kalau
kesehatan. Habis itu wa ziyadatan fil ilmi, dan kita diberikan bertambahnya ilmu dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita masuk kepada bab yang keempat dalam rangka untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendahulukan cinta kepada Allah dibandingkan cinta terhadap hawa nafsu. Supaya yang keempat kita meraih cinta Allah, maka yang harus kita lakukan adalah dahulukan Allah dibandingkan tadi hawa nafsu. Cuma itu tadi, untuk menggapai cintanya Allah ini akan banyak jalan-jalan berlubang yang kita lalui. Ya, akan banyak jalan-jalan penuh duri yang kita lalui. Apalagi di zaman sekarang ini berat. Kalau yang kita singgung, contoh kalau kita sebagai muballigh, sebagai ustaz, sebagai dai, sebagai guru contohnya, kalau yang kita ajak hanya sekedar sholat, aman, ya aman itu. Tapi kalau sudah kita mulai membicarakan ekonomi umat, mengajak orang untuk berbelanja ke warung muslim contohnya, mulai itu ini teroris, ini tak bineka tunggal ika. Iya. Naik lagi ketika yang paling tinggi, apa itu? Mengajak orang untuk memilih pemimpin Islam. Oh, makin radikal tuh Bapak dia. Iya. Maka kita mendakwahkan Islam ini apalagi di era sekarang seperti memegang bara api. Seperti memegang bara api. Kita pegang siap-siap terbakar. Tapi itu tadi, kalau mau dilepas tidak akan ada perubahan. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama dengan pengurus masjid itu. Ya. Kan dalam rangka apa? Meraih cinta Allah, mengurus rumah Allah. Banyak orang sekarang sibuk membangun bangunan saja. Salah membangun bangunan itu, tidak salah. Senang kita, Pak. Saya terus terang, kalau banyak masjid dibangun itu senang kita. Cuma ada masalah setelah dibangun. Ya. Ada masalah setelah dibangun. Contohnya yang paling simpel, dulu musola, ya. Tiba-tiba karena apa itu motor dibuat jadi masjid. Ya, ya. Akhirnya ya udah, jarak berapa langkah masjid, jarak berapa langkah masjid. Kan begitu. Kalau dulu kan enggak, musola banyak, pasti masjid mungkin 1, 2, induknya nanti masjidnya anak-anak itu. Tapi tadi karena ego masing-masing, ini susah. Ya, ego masing. Akhirnya mau sibuk, mau berdiri sendiri dan lain-lain sebagainya. Akhirnya pecah umat. Itu kok bisa? Karena mendahulukan hawa. Itu susah. Makanya kalau kami prioritas membangun dalam dulu, luar belakang. Ya, luar belakang. Insya Allah kalau dalamnya sudah makmur, maka bangunan luarnya otomatis akan menyusul. Pak, yakin kita. Kalau sudah ramai jamaah ya, mungkin karpetnya belum terganti, mak kok jelek kan di karpet masjid kita ganti-ganti gitu ya. Ah, terakhir timbul tuh, gimana Pak Ketua kalau kita ganti karpet? Kenapa? Karena dia yang sholat dia. Karena dia yang sholat dia. Tapi coba kalau kita bangun dan luarnya dulu, dalamnya belum. Oh, itulah akhirnya kita semakin menunjukkan bahwasanya semakin dekatnya hari kiamat. Kenapa? Di akhir zaman itu salah satu cirinya adalah masjid semakin megah, tetapi isinya kosong. Isinya kosong. Makanya jangan heran di mana-mana masjid besar, dia imam, dia qomat, dia azan. Kasih betul Pak ya Allah. Kalau tengok masjidnya luar biasa. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka contoh yang paling simpel, siap jadi pengurus masjid harus siap makan fitnah. Ya, iya. Kalau enggak usah. Betul, Pak. Sama kayak jadi imam, siap jadi imam, siap makan fitnah. Karena ini adalah jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalannya Rasul itu macam-macam, Pak. Dibilang tukang sihir, dibilang tukang ngibul, dibilang majnun, gila, Pak. Dibilang Nabi itu, dibilang gila, stres, dibilang Nabi. Apalagi dulu waktu setelah Isra Mi'raj itu, apa yang dialami Nabi? Ya memang, Pak, kalau secara akal tak masuk itu, Pak. Tak masuk. Contoh, saya cerita, Pak. Oh, saya tadi malam baru sholat di Mekah. Kira-kira Bapak percaya? Ustaz itu menghadap. Contohnya, tak masuk itu, Pak. Kenapa? Orang berangkat ke Mekah aja itu perjalanan perlu beberapa jam. Bukan cuma 1 jam, 2 jam. Tiba-tiba udah sholat di sana, balik lagi sholat subuh dari hikmah. Gila Ustaz itu. Iya. Maka itu perlu dijawab dengan iman. Ya. Maka dalam rangka meraih cinta kepada Allah ini, maka kita harus melalui jalan-jalan yang amat sulit. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita mampu mendahulukan cinta kepada Allah dibandingkan cinta kepada dunia, cinta kepada hawa nafsu, maka kita akan dikenal sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi dikenal. Makanya sampai dalam sholawat kita ketika kita sholat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sampai perjalanan, semua perjalanan Nabi Ibrahim itu dikenal sampai menjelang hari kiamat. Apa itu? Sa'i contohnya. Ya, sa'i itu kenangan antara siapa itu, Pak? Antara Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam. Lari sana, lari sini, kan gitu, Pak. Sampai kita pun ikut lari-lari. Ya. Lari-lari kecil, itu juga di bagi yang umroh haji. Dikenal lagi lempar jumrah, itu kisah siapa itu, Pak? Nabi Ibrahim. Ada lagi yang lebih besar, menyembelih kurban. Kok bisa sampai akhir zaman dikenal Nabi Ibrahim ini, Pak? Karena mendahulukan cinta kepada Allah. Itu makanya Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalil, kekasih Allah. Lalu dalam kitab As-Salikul itu disebutkan kenapa Nabi Ibrahim ini dapat gelar Khalilullah. Jawabannya yang pertama, karena Nabi Ibrahim lebih mendahulukan cinta kepada Allah dibandingkan cinta kepada makhluk. Minta anak itu kemarin kita sampaikan, Pak, bukan setahun. Kita kadang baru 3 bulan nikah langsung hamil. Ya, Nabi Ibrahim itu puluhan tahun. Puluhan siang malam, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh. Siang malam Tuhan. Apa langsung dikabul Allah? Belum. Sampai menikah sekali lagi baru dapat. Setelah dapat anak, apalagi diuji Allah, langsung disuruh, Pak, meninggalkan, menjauhkan anak istrinya, disuruhlah ditinggalkan di negeri yang kita ingin datang ke sana. Apa itu? Makkatul Mukarramah. Ditinggal di situ. Coba Bapak hadis, bawa ibu sama anak tinggalkan di barelang jembatan. Tes dulu. Bang, kenapa kau tinggal di sini kan? Aku disuruh malaikat Jibril. Oh, gitu ya, Bang. Cerai kita, Bang. Langsung, Bang. Biasanya.
bang, kau tega betul tinggalkan kami di sini bang. Habislah kami nanti antar penjahat bang. Masih mending Pak Barelang itu masih lalu lalang orang, walaupun rumah sikit. Waktu itu Mekah sepi, tak ada orang, tak ada sumber kehidupan, air tak ada, pohon tak ada apa. Tapi itu tadi karena perintah Allah ditahan-tahankan hati itu, tahan-tahankan hati itu. Bukan tak berat, tapi karena utamakan perintah Allah. Setelah itu pergi Nabi Ibrahim. Setelah sekian lama balik dia, rupanya masih hidup pada istri itu. Habis itu datang lagi ujian. Ya bunayya, hai anakku, inni ara bil manam. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Ya. Kalau macam kita lah mungkin bapak kita begitu. Oh ma, memang bapak setan kau begitu. Betul. Ya. Udah habis kita lahir ditinggalkan dari entah di mana-mana, tak jelas ada kehidupan. Habis itu balik, setelah balik tiba-tiba aku bermimpi nak sembelih kau. Kata Pak, sebelum kau sembelih aku boleh sembelih kau. Tinggal. Betul. Udah nggak nampai sekian tahun nggak nengok-nengok aku, tiba-tiba sekali balik mau disembelih pula. Kalau itu anak sekarang. Tapi untungnya Ismail itu adalah anak yang soleh. Atau mungkin kalau kita ke Ismail, kita lalu seandainya ada wahyu datang, ya, di dalam mimpi, di dalam wahyu itu disuruh kita beli anak, kira-kira sanggup tak Pak? Kira-kira mungkin bisa jadi, aku tahu bisa jadi orang Islam pun tak apa lah, kan begitulah. Iya, betul. Jangankan mau membeli anak, untuk meninggalkan anak di pesantren dia menangis kita sekarang. Menangis. Nengok anak kita itu cuma makan nasi pakai tahu, nangis kita kadang. Ya. Akhirnya kadang tak ada bilang anakku pesantren bos. Urus anakku di pesantren bos. Belum lagi yang beli. Makanya kalau pengen anak itu sukses harus tega betul, harus tega. Kenapa? Mendahulukan cinta kepada Allah dibandingkan cinta kepada anak. Kalau sebaliknya, dahulukan cinta kepada anak dibandingkan kepada Allah, itulah jangan heran Bapak Ibu anak-anak sekarang, dia pula yang ngancam mak bapaknya. Ma, kalau nak belikan aku motor tak mau. Oh, dari orang tuanya pun sibuk. Pak, pokoknya aku belikan motor. Tak ada uang kita pun. Pokoknya beli. Terakhir suami istri bukan. Kalau kami dulu kita nggak bisa Pak, belikan motor. Oh, belikan gitu. Tapi besok pinggir kau dari rumah ini kau cari bapak kau. Pak kami dulu. Terakhir tak jadi. Kenapa? Karena didulukannya perintah Allah. Karena perintah Allah jelas untuk anak awal ya. Ya bunayya, hai anakku, aqimis shalah. Tegakkan sholat. Makanya dulu kalau kami tak pulang sampai tarim maghrib itu belum nyampe rumah, masih tarimnya aja. Oh, siap-siap Pak. Kayu bukan pintu rumah. Iya. Toak lalu dihajarkan. Makanya kalau dipukul-pukul juga kebal Bapak itu udah biasa dihantam. Apa dia nggak sayang? Sayang. Sampai sekarang Bapak Ibu kalau kami balik ke kampung lebih nyenyak tidur di Batam ini daripada di kampung. Kenapa? Jam 4 subuh. Jam 4 subuh itu Pak. Oh, digedor kamar kami semua. Mau makan. Digedornya. Oh, udah capek aku sekolah kalian di pesantren. Malas kalian sholat. Iya, itu Pak kami. Makanya kadang mau pulang. Kalau teringat itu Pak, malas kadang nak pulang itu. Kalau ingat itunya ya, malas mau pulang itu. Kita di Batam ini kadang mau sholat setengah 6 pun nanti ada. Sampai di rumah kok. Nah, ada cerita Pak. Digedor dia semua Pak. Digedor dia. 4 subuh.
Sampai sekarang kami dah nikah, Pak, laki-laki nikah kami dah 3. Cuma adik ini belum mengalami karena istrinya belum pernah dibawa ke kampung karena belum sampai setengah tahun. Tapi kami berdua sama abang itu, Pak, luar biasa. Kalau kami keluar malam, keluar kami malam, kau mana? Padahal awak dah punya anak. Kau mau kemana? Aku mau keluar. Gatal kali kau tinggalkan istri kau di rumah. Bukannya kita bebas nak balik kampung itu. Kita mikirin sampai di kampung agak-agak relax, kan? Rupanya tak ada cerita, Pak. Oh, dihajar lagi kan? Kenapa? Karena tidak mau dia gara-gara sayangnya dia kelak terhalang untuk mendapatkan nikmat dari Allah. Diutamakan yang perintah Allah dibandingkan keinginan anak dulu dia. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah dalam Quran untuk anak ini tadi yang pertama apa? Dirikan sholat, wa'mur bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wanha 'anil munkar, dan ajak orang tercegah daripada perbuatan munkar, wasbir 'ala ma asaba, dan bersabar ketika dapat musibah. Itu pesan orang tua ke anak. Bukan nanti kalau bapak mati, tanah yang di sana untuk kau. Bukan itu Pak pesannya. Ya. Bukan itu pesannya. Tapi sholat. Yang pertama sebelum sholat apa? Tentang perintah supaya menyembah Allah. Oke, walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Mengajak anak kita itu bersyukur kepada Allah. Habis itu jangan menduakan Allah. Habis itu suruh anak sholat. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Jadi apapun perintah Allah dulukan dibandingkan perintah hawa nafsu. Saya pernah ngalamin itu, Pak, memang betul. Makanya dulu 2019 itu saya ditegur betul oleh Allah. Ditegur, Pak. Di puncak daripada istikharah itu apa jawabannya? Di puncak istikharah itu seolah-olah dibisikkan, abdi, kau itu lebih sayang kepada dunia, engkau lebih cinta kepada dunia, engkau lebih cinta kepada anak istri, sehingga kadang dengar azan pun kau malas sholat, kau lebih mengutamakan bawa anak jalan-jalan, mandi bola, segala macam. Ya. Saya dulu Pak, dulu hobi betul tuh bawa anak mandi bola itu Pak. Mal mana yang nak lewat anak saya lagi batal ni? Nagoya Hill bola, PCS murah, atam lagi itu, Mega Mall atam lagi gitu. Tiap minggu tu, nonton bioskop lagi kita itu. Iya. Melalaikan tidak? Pasti. Ketika dengar azan, apalagi di mall, musolanya lantai dasar, lantai dasar, teranglah dia aja lah. Gini banyak. Nanti aja. Terakhir baru asal sholat. Sholat pun tipis-tipis waktunya. Sedangkan Allah ini Maha Pencemburu. Allah tidak mau kita dulukan siapapun kecuali Allah. Tak mau Allah, Pak. Sekelas anak kita pun tak mau diduakan dengan Allah. Sekelas istri kita pun tak boleh gara-gara itu kita melupakan Allah. Tak boleh. Bahkan sekelas orang tua kita saja, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau seandainya ibu bapakmu mengajakmu untuk durhaka kepada Allah, untuk syirik kepada Allah, fala tuti'huma, jangan kau taati keduanya. Padahal kita di laki-laki ibaratkan Tuhan di dunia kita ini siapa, Pak? Ibu bapak kita. Kalau ibaratkan Tuhan, seandainya boleh dianggap sebagai Tuhan, itu ibu bapak kita. Yang boleh kita harus sujud di kakinya itu. Tapi kan tak boleh makhluk menyembah makhluk, tak boleh. Tetap prioritasnya Allah. Makanya dulu ada seorang Kapolda hebat dia, Pak. Cuma itu
tadi. Ya. Itu tadi. Kalau mau menegakkan agama Allah, siap-siap tenggelam, Pak. Ya, siap-siap tenggelam. Tak kabur mana, pokoknya Sulawesi. Ya. Jangan gara-gara saya lewat, akhirnya terhalang semua orang. Jangan gara-gara apa kalau dengar azan dulu kan sholat. Iya. Kenapa? Karena itu lebih tinggi. Ya. Karena itu lebih besar. Karena memang dalam kitab Al-Kabair itu disebutkan. Dalam kitab Al-Kabair itu disebutkan kalau sudah dikumandangkan hayya 'alas shalah, maka haram pekerjaan dunia kita lakukan sebelum kita sholat. Dalam kitab itu bukan saya bilang. Itu makna betapa pentingnya kita harus menomorasatukan Allah dalam kehidupan. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mendahulukan cinta Allah di berat. Macam ustaz, Pak, kalau istrinya tak kuat-kuat iman, lakinya kerja dakwah sana sini siang malam, ya. Kalau istrinya tak kuat tuh, Pak, oh untuk tuh, Pak, untuk itu. Makanya kadang digoda kita dari istri. Itu sebabnya dalam Quran bahasanya apa? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara anak-anakmu, kata Allah, sesungguhnya di antara istri-istrimu, kata Allah, aduwwan lakum, ada yang jadi musuh bagimu. Tapi musuhnya bukan nembak kita, bukan membunuh kita, tidak, tetapi menjauhkan kita dari Allah. Berapa banyak kadang suami jujur, tapi karena digosok betul sama istri terakhir, ya kan? Bang, nggak kau tengok, dia aja baru setahun udah punya mobil. Abang udah 10 tahun udah ada mobil tuh. Ambillah sikit. Antara itu diambil juga. Ambil juga dari siapa yang gosok tadi? Istri. Makanya bahasa Quran itu jelas. Tapi puncaknya ada juga yang anak, tak semua anak istri begitu. Dan justru ada yang menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Menjadi penyejuk mata. Memang tak cantik bininya juga, ya. Tapi sungguh dijaganya harga dirinya, dijaganya kehormatan suami. Ada orang bini cantik, tapi ditengok orang semua bertambah. Kalau aku terus terang cemburu, padahal bini ku gemuk luar biasa, ibu udah nampak betul, aku kurus. Ya. Tapi kalau ditengok orang, oh jangan tuh aja, iya, ngamuk juga tuh. Kenapa? Karena saya. Jadi sayang sama istri itu bukan berarti membolehkannya melakukan yang batin. Justru kesayangan seorang suami kepada istri justru melarang dia melakukan perbuatan. Ya. Tapi tadi kalau pasangan kita itu mungkin bukan dari latar belakang background yang paham agama, ini benturan. Ini benturan. Kita suruh dia pakai jilbab. Apa ini lah? Gak suka betul bininya cantik. Tidak pula. Ya. Iya. Kadang bini kita itu pakai bedak berlebihan. Janganlah begitu. Memang mau kalau tengok orang, coba tahu. Tengok bini kau cantik, malas kau. Katanya pula. Iya. Saya tahu saya lihat begitu dulu kalau sekarang. Makanya kita tetap dahulukan cinta kepada Allah. Tapi tetapi mendahulukan cinta kepada Allah kita. Tapi justru yang berat itulah yang mendapatkan surga. Makanya kalau
Ustaz Somad bilang, kalau ingin jadi mukmin sejati itu Pak, balasannya bukan surga, apa deh, kipas angin. Justru karena beratlah menjadi mukmin sejati itu, maka balasannya surga. Kalau tidak kipas angin Pak, kipas angin dia. Tapi karena berat, karena berat itu Pak. Maka ketika kita mengatakan, ya Allah, aku beriman, berarti sama dengan kita mengatakan, ya Allah, ujian, ya Allah. Secara tidak langsung. Tapi bukan berarti saya katakan demikian terakhirlah berarti orang beriman itu tak usah beriman, jangan pula. Justru itu adalah tantangan. Maksudnya jadi ketika kita menjadi orang baik, ada yang tak suka, berarti bukan berarti kita tak baik itu. Justru menandakan sekarang perbuatan baik itu apa? Justru ketika ada tantangannya, itulah yang baik. Kalau mulus-mulus saja Pak, berarti menandakan itu tidak baik. Justru yang banyak tantangan itu yang baik. Yang banyak tantangan itu yang baik. Saya dulu Pak mendirikan pondok itu berat, luar biasa. Kita entah sama pejabat lagi. Kenapa? Karena saya dulu mendirikan pondok ini dulu awal Covid 2020. Ya. Sampai kenapa santri saya sekarang di Tanjung Muncang itu dulu awalnya ditiba juga. Cuma karena tadi ada pejabat yang keberatan. Alasan apa? Gak boleh kumpul-kumpul segala macam. Kata dia dulu. Akhirnya saya usikanlah santri di Komutan. Ya. Supaya tak ada yang tahu. Supaya tidak ada yang luar biasa dulu Pak saya dihujat, luar biasa. Sampai dibilang saya makan uang masjid, segala macam. Iya Pak. Padahal saya demi Allah tak pernah mau tahu tentang berapa uang masjid itu. Tak mau tahu. Karena memang saya paling takut namanya duit. Kalau ada orang ngitung duit, saya paling nggak mau duduk tuh. Saya jauh-jauh. Tapi itu tadi, tetap juga itu orang makan. Makanya kalau macam kita yang hidup di masjid ini Pak, kalau bisa sabar-sabarlah sampai habis masa jabatan, kalau ada duit baru beli. Ya. Kalau enggak ya, kalau tahan telinga panas, mati. Ya. Iya Pak. Kalau tahan telinga panas, lantah. Tapi kalau tak tahan, sabar. Betul Pak. Nanti Pak Ketua kalau sempat beli wario, sibuk tuh Pak. Oh cari dana provinsi itu dibelikan ya wario lah orang. Padahal bisa jadi kasih orang. Iya kan? Iya. Maka kalau memang terjun dalam masyarakat yang sifatnya agama, ketika kita ikhlas, itu tantangannya berat. Tapi itu tadi Pak, supaya kita bisa menjadi kekasih Allah itu, yang harus kita lakukan adalah dahulukan, nomor satukan Allah dibandingkan apa? Dibandingkan apa? Oh, anak kita, istri kita. Tapi tadi tidak bisa spontan, apalagi kalau memang udah biasa kita dengan lingkungan yang mungkin belum hijrah dulunya, itu tak bisa Pak. Tak bisa kita langsung, kau pun harus langsung pakai jilbab, aku juga pakai juga, kau pun harus pakai cadar, tak bisa. Pakai perlu sosialisasi, perlu waktu. Sambil doa, kan begitu. Makanya pokoknya siapa yang mau meraih cinta Allah, utamakan Allah, perbanyak sabar. Tapi kalau tidak, maka kita akan terombang-ambing seperti kapal yang berada di lautan lepas. Kita akan timba tak jelas tujuan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada subuh pagi ini. Mudah-mudahan kita semua mampu mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita. Yang pasti ingat saja Pak, wahid masyita fa innaka mawaridu. Cintai apa yang ingin kita cintai, tapi ingat semua itu akan tinggal. Semua itu akan
secinta apapun kita kepada istri kita, kelak kalau tidak kita yang meninggalkan istri kita yang duluan meninggalkan kita. Secinta apapun kita kepada anak kita, kalau tidak anak kita duluan, kita yang duluan meninggalkan. Secinta apapun kita kepada orang tua kita, kalau tidak orang tua kita duluan, kita yang duluan. Secinta apapun kita kepada rumah kita, kalau tidak rumah itu tujuan waktu kita hidup, maka setelah kita meninggal menjadi milik ahli waris kita. Kan begitu. Maka sendiri kita masuk ke dalam kubur. Maka kalau kita utamakan cinta kepada Allah, maka cinta kepada Allah inilah yang akan menjadi pembela kita di dalam kubur kita. Jadi itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha